Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Di sini ada 8. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda. Predikat tidak didahului dengan yang. Yang kedua, kepararelan. Predikat kalimat majemuk serta rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Yang benar, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, edang, dan besar, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua. Contohnya, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Hindari penanggalan awalan, hindari peluluhan bunyi C, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Hindari pemakaian kata ambigu. 7. Kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Yang 8, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan dalam bagasi tiba-tiba mati. Yang benar adalah maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan kerusakan. Maka dua kata tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Kesembilan, keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa.
Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, atau suatu hal. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan sebagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri-ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan misalnya Soekarno dan Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilahan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Selanjutnya kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kemudian kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contoh, banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. Selanjutnya kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Disejajarkan dengan kata benda dan kata kerja atau kata sifat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat aman, damai, dan makmur. Selanjutnya kalimat efektif dan penekanan ide pokok. 1. Posisi kata dalam kalimat. Delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian Aceh. Akhirnya delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sepakat memulai perundingan tentang perdamaian Aceh. Perundingan tentang perdamaian di Aceh akhirnya sepakat dimulai oleh delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. 2. Urutan logis. Penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, pengulangan kata. Membangun dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Kalimat efektif dan penghematan kata. 1. Pengulangan unsur kalimat. Pemuda itu segera mengubah rencana setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Yang benar adalah pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mengetahui mempelai memasuki ruangan. Nomor kedua, penggunaan hiponimi. Yang awal rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya atau lampu neon menjadi rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh neon. Selanjutnya kalimat efektif dan variasi struktur. 1. Penempatan unsur-unsur kalimat. Kesulitan bernafas dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi secara ketat di ruang perawatan. Hasrat lain yang mendorong orang mencari uang adalah ingin dipuji. Dari kapal yang besar itu, kami turun perlahan. KSP. 1. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci, debat lebih efektif. Dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. 2. Pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat ditinjau: kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. 3. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perubahan
Umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berlawanan ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan aus. Kalimat pasif, apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang kalimat efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.